viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa peer deck reading lagi ya, dengan mengambil tema ya. Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana ya. Sekali lagi, ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau misalnya cocok ya, kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca oleh saya ini vice versa ya, atau kebolak-balik, atau move and flow ya, yang sedang terjadi, belum terjadi, ataupun yang sudah terjadi ya. Dan bisa jadi pula energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, oke? Nah, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan ya energinya saling bertumpah ruah di antara deck-deck yang lainnya ya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau tinggal disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, atau tidak terbatas oleh gender. Jadi yang mengikuti video readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak, siapapun diri kalian, oke? Nah, di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan, deck 1, deck 2, deck 3 ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, feeling dan insting kalian, sambil didilingkan wajah orang yang berdiling dengan diri kalian tersebut, oke? Atau boleh biarkan saja video ini berjalan sementara saya ingin melakukan beberapa pemberitahuan dan himbauan ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu satu sama lain, ya. Dan bagi kalian yang ingin personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, ya. Karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan karena nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya. Silakan kalian baca baik-baik dulu ya. Karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, maka saya akan pastikan lebih cepat. Oke? Ditunggu ya, gerak cepat kalian ya. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Sekarang saya rasa kalian telah memilih. Yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, kita akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan kita bacakan ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1. Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? One more time, ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat. Maaf ya, sebagai tema secara keseluruhan ya. Bless, kalau jadi masalah ini ya, Bless itu mungkin dia sedang mengalami rasa ketidakberuntungan di sana ya. Dia sedang mengalami kayaknya ketidakberuntungan di dalam
karirnya atau kehidupannya, sehingga dia berharap ya ada bless ya atau mukjizat ya yang ada untuk dia ya. Mungkin ya dari segi keuangan ataupun masalah asmaranya ya tengah memiliki permasalahan ya, sedang mandek ya atau sedang, maaf cakap kasar ya, dia itu sedang naas ya di sana ya, sedang sial ya. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Maksudnya bless ini apa ya? Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu bless. Oke. Oke, kita tarik kartunya secara acak. Wow, Five of Pentacles. Zodiak Taurus. Ten of Pentacles. Zodiak Virgo. Five of Swords. Oke. Zodiak Aquarius. Eight of Pentacles. Zodiak Virgo lagi. Five of Cups. Wow, 5-5. Wah, benar-benar naas ya di sana ya. Naas banget ya. Ini orang ya. Ini bisa jadi entah mantan kalian kek atau pacar kalian kek, ya kan? Oke, 5-5-5 ya. Semuanya 5 di sini. Oke, kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat di sini. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. One, what should we do? What we must to do? Terkait kartu bless atau berkah ini. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran pesan di sini. How spirit ya. Let spirit be your guide. Oke. Biarkan roh yang menjadi pembimbing kalian, yang membimbing kalian, oke? Saya merasakan dari kartu 5-5-5 dan dominan 5 di sini ya, mengatakan ya, kesulitan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi ini sangat komplit sekali ya. Makanya kenapa bless itu dia merasa naas sekali, dia sedang membutuhkan berkat ya, dia sedang membutuhkan mujizat ya dari Tuhan, dari alam semesta kepada diri dia itu. Pertama, Five of Pentacles ya, menyimbolkan kalau dia itu sedang dikhianatin oleh orang, dia itu sedang kesepian di sana ya, terlantar tanpa perhatian dari orang-orang, karena orang-orang di sekelilingnya itu selalu memusuhi dia dan berusaha untuk menjatuhkan dia, ya kan? Sehingga membuat dia itu drop ya, sehingga membuat itu dia itu kayaknya udah kehilangan rasa percaya diri dan membuat dia seolah-olah sangat terhina sekali ya. Ibaratnya dia diperlakukan orang dengan sangat hina sekali ya. Five of Pentacles dan Five of Swords ya. Dua ini dia mengharapkan ya kehidupannya rukun dan nyaman ya,
di kartu kedua ini adalah harapan dia ya. Dia mengharapkan kehidupan, memiliki sebuah kehidupan yang rukun, nyaman bersama seseorang ya, dengan materi finansial yang berkecukupan. Tapi pada kenyataannya di sana ya, Five of Pentacles ya, materinya juga sulit ya, dan tidak tertutup kemungkinan ya, 5 Pentacles ini juga bisa menyimbolkan ya, maaf kata ya, kalau saya terpaksa katakan yang lebih mendalam sedikit ya, tapi saya tidak pernah mengharapkan hal yang kayak gini ya. Bisa jadi dia itu ya juga sedang sakit di sana ya. Bisa jadi ya, udah sakit, tidak punya biaya untuk berobat lagi karena kekurangan dalam keadaan finansial. Dia kekurangan, tidak punya duit untuk berobat lagi, udah tidak punya duit berobat, dia sakit lagi, udah sakit tidak diperhatikan oleh orang, malahan orang-orang di sekitarnya itu malahan berusaha ya menimpanya lagi dengan tangga ya. Malahan orang-orang di sekitarnya udah tidak mengerti dia, malah berusaha untuk memojokkan dia, ya kan? Untuk membuat dia ambruk, untuk membuat dia jatuh, ya kan? Dan saya lihat di sini ya, untuk masalah percintaan ini, kayaknya dia sudah tidak fokus lagi ya. Dia lebih fokus mencari uang ya, karena ya, dia udah kekurangan masalah finansial. Jadi dia terpaksa untuk fokus mencari uang di sana ya. Fokus mencari uang di sana, meskipun ya di dalam perihal mencari uang atau mengais rezeki, dia juga kayaknya penuh dengan hambatan juga saat itu, karena orang-orang di sekelilingnya kayaknya berkesan sentimen kepada diri dia, tidak ingin memberi dia kesempatan saat itu, ya kan? Dia juga merasa sangat sedih ya, kecewa. Five of Cups ya, dia merasa sedih, kecewa terhadap kehidupan dia sendiri ya, baik dari segi keuangan dia kecewa, terhadap pertemanannya, sosialisasinya dia juga kecewa. Ini orang berarti sudah terlantar sekali ya, menyendiri seorang diri, tanpa ada kawan, tanpa ada pacar lagi ya. Bahkan keluarganya juga bisa jadi ikut-ikutan memusuhi diri dia juga ya. Itulah masalah yang tengah dia hadapi ya. Dia merasa terluka, kecewa juga ya, patah hati juga ya. Mungkin dulunya itu dia pernah memiliki seorang pacar ya, tapi dia juga dikhianatin oleh pacarnya. Five of Swords ya, dikhianatin oleh pacarnya, dicampakkan pacarnya ya, hingga dia merasa stres, sendirian, feeling lonely ya kan. Dan akhirnya dia menyalurkan perhatiannya ke fokus ke pekerjaan, untuk mencari uang di sini ya. Meskipun untuk mencari uangnya itu, rezekinya itu juga terhambat juga. Oke. Makanya dari kartu saran pesan di sini ada let spirit be your guide ya. Biarkan roh yang membimbing kalian, oke? Biasanya roh itu ya, atau roh penjaga itu membimbing seseorang itu melewati intuisi yang datang kepada kalian ya. Nah, lihatlah ya. Firasat dan intuisi yang datang kepada kalian itu mengatakan hal yang seperti apa? Ya kan? Kalau orang ini masih bisa kalian percayai, kalau kalian masih kasihan pada orang kayak gini ya, silakan ya. Berbuat baik itu akan menambah pahala kalian. Nah, itulah maksud dari kartu saran, pesan, dan nasihat di sini ya. Tapi kalau kalian merasa tidak bisa menerima orang ini lagi kembali ya, setidaknya maafkan dia ya. Be your guide ya. Biarkan roh penjaga itu yang membimbing kalian saat itu ya kan, untuk pergi ya dari diri dia. Meskipun untuk pergi dari diri dia itu ya, kalian mesti melepaskan maaf kalian kepada dia dulu ya. Jangan kalian mengucap syukur, mampus ya, maaf kata ya, mampus, syukurin. Jangan kayak gitu. Begitu ya, kata syukur atau kata-kata yang buruk, atau doa-doa yang berupa sumpah serapah itu kepada seseorang itu keluar dari mulut kita ya, takutnya saat itu Tuhan juga tidak akan berpihak pada diri kita. Tapi Tuhan akan berpihak pada diri kita ya, kalau kita masih bisa mendoakan yang baik-baik, bisa kasihan lagi pada orang tersebut ya. Bisa jadi semakin kita kasihan orang ini, malah semakin naas. Karena apa? Karena ini yang memang mesti dia terima ya. Karena dulu mungkin saja dia pernah menjalani kehidupan yang kayaknya sudah pernah nyaman bersama kalian, dan mayoritas
di sini ya, mungkin saja sudah pernah menikah ya dengan orang yang kalian dealingkan tersebut, saya rasakan. Tapi orang ini memorotin segala materi kalian, sesudah memorotin uang kalian itu, membiarkan kalian yang bekerja keras ya, tahu-taunya hasil kerja keras kalian itu, hasilnya itu diberikan kepada diri dia, tahu-taunya dia gunakan untuk mencari orang lain ya. Setelah duitnya habis ya, dia datang minta duit lagi kepada kalian. Tapi ingat, itu masa lalu. Sekarang ya, ini juga yang sudah terjadi pada diri dia ya. Jadi cobalah untuk kasihan kepada diri dia ya. Karena di saat kita kasihan pada seseorang, maka Tuhan yang akan mengambil tindakan yang tegas untuk orang tersebut. Tapi kalau kita sempat menyumpahin ya, orang tersebut, mampus kau, syukurin. Nah kayak gitu ya, maaf kata ya, contoh aja ya. Maka saat itu Tuhan saat itu mungkin akan membebaskan dia dari masalah saat itu ya, karena Tuhan tidak akan berpihak pada doa-doa orang yang jelek ya. Tapi semakin bagus doa kita itu ya, maka konsekuensi Tuhan kepada diri dia itu akan semakin tegas nantinya. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui dek kelompok yang pertama ini ya. Untuk penjelasan atau bacaan yang lebih jelas ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya ya. Buruan cepetan ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Mesti maklum ya. Nah, tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So ditunggu ya gerak cepat kalian ya. Kita masuk ke dek kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 2. Ada masalah apa yang terjadi ya? Ada masalah apa yang dia hadapi di sana ya? Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan main general energy di sini. Observer. Oke. Observer ini adalah pengamat ya, pengamat ya. Saya merasakan untuk yang memilih dek yang kelompok yang kedua ini, orang yang kalian dealingkan tersebut ya, tengah menghadapi masalah kayak gimana ya, insecurity ya. Observer atau pengamat, dia merasa dirinya kayak dilanda ketakutan, dilanda kecemasan di sana ya kan. Dia merasa kalau hidupnya itu sedang dipergokin ya oleh seseorang. Dia merasa kalau dirinya itu sedang di stalking ya, dipergokin oleh orang-orang yang berusaha ingin menjatuhkan dia ya kan. Berarti ini orang batinnya tidak tenang ya di sana ini ya. Ada kartu bulan lagi, lihat ya. Bulan itu kan pertanda rasa kekhawatiran, rasa ketakutan juga ya. Orang ini sedang menghadapi masalah insecurity ya, atau masalah ketakutan ya. Dan mungkin saja ya, karena musuhnya sudah terlalu banyak. Oke? Bisa jadi di luaran sana dia banyak bercekcok dengan orang sehingga banyak sekali orang yang dendam kepada diri dia dan sedang mengincar dia ya kan, berusaha untuk menjatuhkan dia, membuat dia ambruk saat itu, membuat dia ambiar saat itu. Oke? Makanya dia ketakutan ya di sana ya, masalah insecurity ya yang saya rasakan di sini. Oke? Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya itu apa ya. Dear God Universe,
Please explain to us for viewers who pick and choose that number. 2. Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu observer. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak. The Lovers. Oke. Jadi Gemini. The Fool. Oke. Jadi Aquarius dan Gemini lagi. Saya susun dulu kartunya. Ketiga. Ten of Cups. Wow. Masalah keluarga ya di sini ya. Ten of Cups. Ini zodiak Pisces ya. Five of Pentacles. Waduh, kesepian lagi zodiak Taurus. Dan masalah ketakutan juga ya di sini ya. Masalah telantar juga ya. Two of Cups. Kalau didilingkan dengan kalian di sini ya. Orang yang kalian dealingkan kayaknya di dalam pikirannya itu juga sedang berdealing dengan kalian. Yang saya rasakan Two of Cups ini zodiak Cancer di sini, oke? Saya merasakan ini adalah orang yang sedang PDKT dengan kalian ya, pengamat, observer ya. Mungkin saja ya dia bukan diamati oleh orang ya, tapi dia sedang mengamati seseorang. Ya, mungkin kalian yang sedang dia amati dan itu menjadi masalah dia ya, karena mungkin saja untuk mendekati kalian dia merasa takut, dia merasa kesulitan juga di sini ya. Oke, kita lihat saran pesan dan nasihat untuk diri kalian ya. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu observer ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan ya untuk diri kalian. Nightingale, Spirit, oke? Love is all around, oke? Love is all around. Cinta itu ya ada ya, semua cinta itu ada di sekeliling kalian ya. Love is all around. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ya. Orang ini dia sedang menghadapi masalah ketakutan, oke? Masalah ketakutan, ketidakberanian ya. Makanya kenapa dari penjelasan dari kartu tarotnya ini menjelaskan observer ini kalau sesungguhnya dia yang tengah mengamati seseorang. Mungkin kalian yang sedang dia amati ya. Dan bisa jadi dia sedang mencoba ya untuk mendekati kalian the Fool ya. Berarti ini bukan orang lama ya, ini orang baru ya. Alias orang yang kayaknya ya barusan PDKT dengan diri kalian, tapi orang ini memiliki koneksi soulmate ya, koneksi jodoh ya dengan kalian ya. Dia mencintai kalian ya, secara diam-diam dia mencintai kalian. Mungkin dia tidak berani mengatakannya kepada kalian ya. The Fool, awal mula yang baru, seperti seorang bocah atau seperti seorang anak-anak ya. Aturannya ya, dia ingin mengungkapkan rasa tersebut kepada kalian, tapi dia tidak berani ya, dia takut. Dia hanya bisa mengamati kalian ya, seperti seekor rubah yang memegang teropong dan mengamati rembulan ya. Rembulan itu kan simbol dari rasa khawatir dan rasa takut ya. Five of Pentacles itu
telantar ya. Dia takut kalau misalnya saat dia menyatakan perasaan cintanya kepada kalian, tahu-taunya kalian bukan hanya sekedar tidak bisa menolaknya saja, tidak bisa menerimanya saja, tapi kalian akan mencampakkannya saat itu dan pergi untuk menghindarinya saat itu. Five of Pentacles, oke? Nah, itulah dia merasa kesepian di sana. Itu yang jadi masalah. Aturannya ya, dengan kalian ini ada Ten of Cups ya, keharmonisan atau harmoni ya. Kalau dia seandainya saja ya, dia berani ya untuk mengungkapkan perasaannya kepada kalian saat itu ya, maka hal yang terduga ya yang akan terjadi ya, maka saat itu hubungan kalian akan penuh dengan harmonis sekali ya. Tapi sayangnya dia itu tidak berani dan itulah masalah yang tengah dia hadapi ya, merasa ketakutan. Tapi di samping dia ketakutan untuk menyatakan perasaan cintanya kepada kalian, ya kan? Dia juga merasa kesepian juga. Kalau tidak dia nyatakan, dia juga merasa kesepian juga. Tapi kalau untuk menyuruh dia untuk menyatakan, untuk menembak kalian, menyatakan perasaan cintanya pada kalian, dia juga takut. Nah, itulah. Berarti masalah ini penyebabnya bukan dari orang lain, tapi dirinya sendiri yang menyebabkan rasa ketakutan ini ya. Dia yang merasa kesepian sendiri ya, akibat ulahnya sendiri. Siapa suruh ya, dia tidak memiliki keberanian, tidak gentle ya, menjadi seseorang tersebut. Kalian sedang berdealing dengan kayaknya seorang yang takut, seorang yang penakut ya di sini ya. Takut untuk mengambil resiko ya di sini ya. Di sini kedepannya ada kartu Two of Cups ya. Two of Cups ya. Ada kemungkinan ya, kalau dia sudah merasa tidak tahan lagi dengan rasa kesepiannya, rasa kesulitannya yang menjadi masalah, yang membebani kehidupan dia terus ya. Saat itu dia yang kayaknya sudah tidak mampu untuk mengendalikan hati dan perasaannya lagi. Saat itu mau tidak mau ya, dengan nekat dia akan menyatakan perasaannya, cintanya kepada kalian saat itu. Oke, jadi tenang saja ya. Bagi yang barusan PDKT di sini ya, ada The Fool, awal mula yang baru. Ada The Lovers lagi, Two of Cups lagi ya. Ini sangat harmonis sekali ya. Kalian berdealing dengan seorang soulmate, dan jika hubungan ini terjalin, maka akan terjadi sebuah keharmonisan, kemesraan yang sangat luar biasa sekali. Tapi untuk saat ini ya, hubungan kayak gini yang masih PDKT ini masih menjadi masalah, dan masalah itu ya bukan kepada kalian, melainkan kepada si orang yang kalian dealingkan itu, yang berusaha untuk PDKT dengan kalian tapi dia tidak berani ya. Itulah masalah dia aja ya. Untuk ya istilah Medan cakap kasarnya itu bacol. Nah kayak gitu ya, bacol banget ya. Orang kayak gitu ya, penakut ya, takut untuk mengambil resiko di sini. Oke. Nah, di sini kartu saran pesannya di sini Nightingale Spirit. Oke. Love is all around ya. Cinta itu ada di sekeliling ya. Jadi disuruh kalian menikmati saja kehidupan kalian, pura-pura saja tidak tahu apa-apa ya. Dia mau kayak gimana pun kalian pura-pura saja berkesan kayak seolah-olah kalian tidak tahu saja ya. Main drama atau main acting saja di sini ya. Pura-pura saja ya. Kalian itu ya, nikmati saja kehidupan kalian dengan have fun, ketawa ketiwi dengan kawan-kawan kalian itu, ya kan? Biarkan dia yang tidak tahan berada di sana ya, sampai udah tidak tahan, mau tidak mau tidak punya pilihan lain lagi ya. Saat itu dia barusan akan menempuh cara yang nekat untuk datang kepada kalian, menawarkan perasaan cintanya kepada kalian. Oke. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini, berhubung readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat, lebih mendetail ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk ya
Baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Mesti maklum ya, dan tidak bisa diburu-buru atau suruh saya cepat-cepat saat itu ya. Ingat, orang lain juga memiliki kepentingan ya, selain diri kita ya. Jadi ikutilah antriannya saat itu. Oke, makanya ditunggu gerak cepat kalian mulai dari saat ini, jangan buang-buang waktu lagi. Oke, kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Dear God Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 3. Ada masalah apa yang terjadi yang sedang dia hadapi di sana? Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Oke. One more time, ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Oke, enough. Oke, satu kartu secara acak. New life. Kehidupan baru. Oke. Saya merasakan dari kartu new life ini ya. Tapi ini yang terbaca oleh saya saja, masih belum penjelasan dari kartu tarot ya. Orang ini sedang memperbaiki kehidupannya ya. Orang ini sedang berusaha untuk memperbaharui kehidupannya ya. Mungkin saja kehidupannya sebelumnya sudah bobrok banget ya, dan dia sadar akan hal tersebut ya. Makanya dia ingin melakukan transisi atau sebuah perubahan ya. Ibaratnya dia ingin kayak seperti orang yang terlahir lagi kembali ya. Dia ingin mendapatkan keceriaan lagi kembali ya. Saya merasakan dari kartu New Life ini ya, orang ini yang kalian dilingkan ini ya sudah mengalami proses waktu yang lama sekali ya, tidak merasakan kebahagiaan di sana. Nah, itu yang membuat yang menjadi masalah yang tengah dia hadapi ya. Dia sedang memperjuangkan ya untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baru ya. Tapi kehidupan baru itu belum tentu dia mesti memiliki seorang pacar atau kayak gimana. Mungkin saja dari segi finansial di sini ya, yang ingin dia perubahin ya, segala sesuatu kayak cara pergaulannya, kayak pribadinya, kayak ingin dia perubahi dan permak ya, secara keseluruhan ya, hingga kandas ya, secara keseluruhan dari pribadinya itu ya, ingin dia perubahin ya. Maka itulah yang menjadi masalah saat seseorang ingin merubah kehidupannya itu menjadi kehidupan yang baru lagi kembali. Nah, saat itu orang itu pasti akan menghadapi tantangan dan masalah yang datang saat itu. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 3. Ada masalah apa yang tengah dia hadapi di sana? Explain to us, please explain to us. Ada masalah apa yang sedang dia hadapi di sana? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu New Life ya. Saya akan tarik kartunya secara acak. Knight of Wands. Oke. Ini zodiak Sagittarius. The Devil. Wow. Ini rasa ketakutan ya, rasa insecurity di sini. Zodiak Capricorn. Wheel of Fortune, keberuntungan. Ya. Berarti benar ya. New Life ya, keberuntungan ya. Zodiak Sagittarius dan Pisces.
Ketiga, Queen of Pentacles. Oke, zodiak Capricorn lagi. Terakhir, Knight of Swords. Oke. Knight of Swords itu zodiak Gemini. Oke. Kita lihat saran, pesan, dan nasihat ya. Apa yang mesti kalian lakukan, dear God, universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu New Life dari si orang ini. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan ya. Bad Spirit ya. A rebirth is assured. Bentar. A rebirth is assured ini ya adalah kelahiran kembali yang terjamin ya. Yang terjamin. Berarti nyambung ya antara kartu tema dengan kartu saran pesan di sini ya. Oke, saya ingin menjelaskan ya. Saya menilai ya kalau misalnya untuk deck kelompok yang ketiga ini sangat positif sekali ya. Berarti orang yang kalian dealingkan itu tipe-tipe seorang yang memiliki pengertian yang sangat tinggi sekali ya. Dia tahu ya gimana caranya supaya bisa membahagiakan kalian ya. Maka cara untuk membahagiakan kalian mesti dimulai dari dirinya yang melakukan perubahan terlebih dahulu. Nah, itulah yang ada di dalam pikiran dia tersebut. Dan hari ini ya, seperti yang saya katakan tadi ya, untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan seseorang itu ya, saat seseorang ingin berubah ya, pasti akan banyak sekali tantangan, halangan, dan cobaan yang hadir saat itu. Ya, termasuk orang ini juga. Inilah masalah yang tengah dia hadapin ya. Lebih cenderung ke masalah finansial di sini ya, Queen of Pentacles ya. Dia ingin ya membuat hidupnya itu jauh lebih berwarna ya, jauh lebih semangat ya. Bisa jadi ini orang, saya merasakan ya, dia kayaknya dituntut ya untuk sibuk ya dari pekerjaan tersebut ya, yang tidak bisa dia lepaskan ya kan, dan pekerjaannya aktivitasnya tersebut kayaknya menuntut dia untuk kayak gimana, fokus, semangat, jalan ke sana, jalan kemari ya. Dia mesti antusias ya, bergerak jalan ke sana dan kemari, alias ya penuh dengan kesibukan ya. The devil the devil di sini ya, dia merasa ketakutan ya. Dia merasa kayak gimana ya, hidupnya itu kayaknya merasa ini selama ini kayak down ya, kayaknya jatuh terus ya. Makanya dia ingin memperubahin kehidupannya tersebut ya, dan dia berharap dan berdoa ya, semoga ada perubahan di dalam kehidupannya. Dan dia tahu ya, banyak yang dia inginkan, terutama dalam perihal materi ya. Dalam materinya itu dia masih terkungkung, masih terikat belenggu setan atau belenggu iblis ya. Banyak sekali dia ingin beli ini, dia ingin beli itu ya, untuk hidupnya sendiri, untuk kalian juga saat itu ya kan. Untuk beli ini dan itu kan ya kan pasti memerlukan uang juga, sedangkan dia itu tidak punya. Nah, itu yang saya rasakan di sini. Sedangkan di opsi lain ya, mungkin saja orang yang kalian dealingkan tersebut barusan dia di PHK, barusan dia resign dari pekerjaan lamanya itu ya kan, yang membuat dia itu berusaha untuk mencari new life, berusaha untuk mencari sebuah aktivitas pekerjaan yang baru. Dan hari ini ya, yang menjadi masalah itu mungkin dia masih belum menemukan pekerjaan tersebut ya. Dia sedang kayaknya luntang-lantung ya, jalan ke sana kemari ya, untuk mencari lowongan pekerjaan bagi dirinya sendiri, karena dia juga tidak bakalan bisa hidup kalau materi itu dia tidak punya. Saat itu ya, kalau tidak ada materi, tidak ada uang ya, manusia mesti makan apa juga saat itu ya kan. Apalagi kalau dia statusnya telah berpacaran dengan kalian ya, modal mesti dari mana juga saat itu.
untuk ajak kalian pergi jalan-jalan, untuk ajak kalian duduk nongkrong makan saat itu. Dari mana modalnya itu? Nah, itu yang sedang dia pikirkan dan membuat dia itu kayaknya merasa takut sekali ya. Takut sekali, merasa insecure sekali ya. Bagi dia itu ya apa? Masalah masalah material atau masalah keuangan ini sangat penting sekali ya. Selama dirinya itu masih belum bisa berubah dalam perihal masalah keuangan alias dia masih belum sukses terlebih dahulu ya, maka dia tidak akan berani ya untuk datang kepada kalian, tidak berani untuk eksis ya, berada di hadapan kalian untuk menyatakan perasaan cintanya kepada kalian saat itu. Oke? Nah, banyak sekali yang dia harapkan, banyak sekali yang jadi kebutuhan dia, Queen of Pentacles ya. Dia ingin terbebas dari masalah materi tersebut ya. Tapi di samping dirinya ingin terbebas dari masalah materi tersebut ya, di dalam kehidupannya itu juga ya banyak sekali kebutuhan ya. Dia mesti beli makan, ya kan? Kalau misalnya dia punya motor, ya dia kan mesti ngisi bensin juga saat itu, ya kan? Dia butuh untuk servis juga saat itu. Nah, itulah yang ada di dalam pikirannya. Berarti ini tipe-tipe orang yang kayaknya bagi saya ya, dia tipe-tipe orang yang kayaknya memiliki pengertian yang sangat luar biasa sekali ya. Berarti orang ini ya sudah mengalami masa transisi ya, di mana dia itu tipe orang yang bisa berpikir secara panjang saat itu ya. Kalau misalnya pekerjaan sebelumnya itu dia merasa ya penghasilannya itu kok segini saja, tidak bisa lebih, kok kayaknya cukup saja, tidak ada yang bisa disimpan, tidak ada bisa yang buat ditabung saat itu, ya kan? Dia ada berniat untuk mencari pekerjaan baru lagi saat itu, ya, dengan atau mencari penghasilan tambahan saat itu. Makanya dia sedang berusaha untuk mencari kesibukan. Itulah masalah dia di sana ya. Tapi pikirkan sisi positifnya ya. Kenapa dia seperti itu? Kalau bukan untuk menyelamatkan kehidupannya sendiri ya. Dan kalau kehidupannya sendiri sudah terselamatkan ya, dia barusan bisa menyelamatkan kehidupan kalian saat itu. Oke? Bisa mengerti kan kalian itu ya? Banyak sekali yang dia inginkan. Lihat Queen of Pentacles dengan the devil ini keterikatan ya, ingin ini, ingin itu, ya kan, butuh beli ini, butuh beli itu, dipadukan dengan Queen of Pentacles. Dari mana datangnya, ya kan? Dia barusan bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan saat itu. Kalau bukan mesti mendapatkan uang dulu saat itu. Oke, makanya dia sedang berusaha ya untuk mencari sebuah kehidupan baru ya, sesuatu yang bisa memperbaharui kehidupannya tersebut agar menjadi lebih baik, Wheel of Fortune ya. Oke, supaya saat itu dia memiliki rasa percaya diri dan dia bersemangat lagi kembali, dia bisa menjadi antusias lagi kembali ya. Kemudian saran, pesan dan nasihat untuk diri kalian, a rebirth is assured ya, perubahan atau kehidupan kembali yang terjamin. Maksudnya di sini ya, dukunglah dia ya, dukunglah dia ya. Kalau misalnya dia sedang mencari pekerjaan ya, cobalah ya kalian juga ikut mencari berita di luaran sana, ada lowongan pekerjaan baru nggak, dikenalkan kepada diri dia tersebut ya. Atau cobalah untuk menjadi seorang yang suportif ya, yang mendukung dia, memotivasi dia, membuat dia agar semangat lagi kembali ya, agar dia bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh antusias dan penuh dengan keyakinan lagi kembali saat itu. Oke, karena itulah yang menjadi masalahnya saat ini. Dia merasa hidupnya itu kayaknya tidak berguna, terbelenggu di dalam rasa ketakutan, rasa tidak percaya diri, ya kan? Di dalam kebutuhan yang banyak tidak mampu dia penuhi, tidak mampu dia dapatkan. Kayak gimana dia bisa memberikan sesuatu yang kalian butuhkan saat itu, ya kan? Maka dia
membutuhkan ya, rebirth is assured ya, kelahiran kembali yang terjamin dari diri kalian. Juga mesti memastikan kalau kalian di sana ya juga ikut memperubahin kehidupan kalian juga. Jangan hanya dia yang bisa berubah saja, tapi kalian juga dituntut untuk bisa berubah. Barusan saat itu ya sama-sama bisa terjadi sebuah harmoni saat itu ya, sama-sama telah berubah ya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya melalui deck kelompok yang ketiga ini. Maklum readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat, dan lebih mendetail ya, kalian dipersilakan untuk melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys. Siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat ya terpaksa mesti antri saat itu. Mesti maklum ya saat itu ya. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Jadi hari ini ya cepat-cepatlah ya, membooking saya terlebih dahulu, mencarter saya terlebih dahulu. Jangan tunda-tunda lagi supaya kalian jangan sampai antri saat itu. Oke? Ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video readingan ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua. Bukan masalah resonate atau tidaknya ya, tapi pesan-pesan positif ya yang bisa kalian ketahui ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian perbuat dan apa yang tidak boleh kalian lakukan saat itu. Oke, dan sekali lagi bagi kalian yang sekiranya merasa video saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya nanti semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Dan bagi kalian sekali lagi yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, dan pelajari dengan seksama segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tidak lebih dari waktu 3 hari, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, jangan buang-buang waktu lagi, cepatlah booking saya, cepatlah charter diri saya, supaya kalian jangan menunggu terlalu lama saat itu. Oke. Dan akhir kata ya, saya ingin pamit undur diri dulu ya. Saya tutup dulu readingan saya ini, dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.